البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-88 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita akan memasuki ayat yang berikutnya. Masih juga menjelaskan tentang keadaan Bani Israel, orang-orang Yahud dan yang semisalnya. Mereka senantiasa membangkang, menolak dan juga menentang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-89 dari surat Al-Baqarah, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang mulia ini, ketika telah datang kepada mereka sebuah kitab, yaitu Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Naam. Dan ketika atau tatkala telah datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan terhadap apa yang ada bersama mereka, yaitu dalam Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa kanu min qablu yastabihuna 'ala alladziina kafaru, yang mana dahulunya mereka mengingkari terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengingkari hal tersebut. Namun setelah diutusnya justru mereka pun tetap mengingkari. Apa maksudnya ya? Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Kemudian tatkala telah datang kepada mereka apa yang mereka kenal dan mereka ketahui, kafaru bih, justru mereka mengkufuri terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dulu mengingkari, kemudian setelah terbukti di hadapannya ada, tetap mereka mengingkari. Wal'iyadzubillah, itu termasuk salah satu ciri-ciri orang ahlul kitab atau Bani Israel yang mereka membangkang orang-orang Yahud. Setelah datang kenabian Nabi Muhammad SAW, tetap mereka mengingkari dan tidak menerima serta tidak membenarkan kenabian tersebut. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan untuk orang-orang kafir, yaitu pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassirun, berkata ahli tafsir di sini, wa hina ja'ahumul Qur'an min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum minat Taurati jahaduh. Maknanya adalah ketika telah datang kepada mereka Al-Qur'an dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan terhadap apa yang bersama mereka di dalam Taurat atau berupa Taurat, jahaduh, mereka mengingkari dan mereka tidak mengimani. Inilah yang barakallahu fikum merupakan sifat daripada orang-orang Yahud. Datang kebenaran tetap mengingkari. Wa ankaru nubuwwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Padahal telah jelas sekali. Nah, barang siapa yang berani mengingkari dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia penduduk api neraka. Tsumma yamutu wa lam yu'min bi illa kana min ashabin nar. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yasma' bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah terdengar seorang pun setelah aku diutus menjadi nabi, tidak Yahudi, tidak pula Nasrani, tsumma yamutu wa lam yu'min bi tsumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Kemudian dia tidak beriman, dalam artian dia meninggal kemudian tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, maka sungguh dia termasuk penduduk api neraka. Mau tidak mau harus tunduk dan harus menganut agama Islam ini. Karena agama Islam adalah agama yang hakiki, yang tidak ada duanya, tidak ada tandingannya. Barang siapa yang menganut dan mengamalkan kandungan daripada makna al-Islam serta menerapkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Karena agama yang diridhai hanya agama Islam saja. Kita perhatikan di sini, wa ankaru nubuwwata Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tetap mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa kanu qabla bi'tsatihi yastansiruna bihi ala musyrikil Arab. Padahal dahulu mereka juga sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga saling meminta pertolongan. Naam, terhadap untuk merangi orang musyrikil Arab, orang-orang musyrik Arab waktu itu. Naam. Wa yaqulun, dan mereka pun apa? Naam, ketika mereka menolong, membantu orang musyrikil Arab untuk merangi tersebut, yaqulun, mereka mengatakan qaruba mab'atsu nabiyyi akhir zaman. Sungguh telah dekat saat atau waktu munculnya atau diutusnya nabi di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan nabi akhir zaman. Maka Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bapak salah seorang di antara kalian, namun beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi, penutup para nabi. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah juga menyatakan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, barang siapa yang mendengar ada salah seorang atau oknum-oknum tertentu yang mengaku atau mengklaim dirinya adalah nabi setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah para pendusta. Mereka berbohong dan mereka telah menyelisih, bertentangan dengan syariat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Kenapa barakallahu fikum wa hafizakumullah? Dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasanya akan datang di akhir zaman nanti salasuna kadzabun, 30 orang mereka pendusta. Kullu wahidin minhum yad'i annahu nabi. Masing-masing mereka mengaku dirinya nabi. Di antaranya adalah Musailimah al-Kadzdzab. Setelah Rasulullah meninggal, tidak lama kemudian mengaku dia menjadi nabi. Diperangi sehingga banyak waktu itu para sahabat yang ikut berperang melawan Musailimah al-Kadzdzab dan pasukannya yang dikenal dengan Yaumul Yamamah. Banyak di antara para hufadzul Quran, para penghafal Al-Qur'an dari kalangan sahabat terbunuh. Nah, barakallahu fikum. Di antaranya adalah sahabiyun jalil Tsabit bin Qais radhiyallahu anhu, yang mana beliau memiliki kriteria sifat yang sangat mulia. Tsabit bin Qais ini, dia ketika berkhutbah atau ketika barakallahu fikum berkhutbah, suaranya sangat lantang dan keras, sehingga suatu ketika turun ayat ayat mengenai bahwasannya larangan untuk mengangkat atau melebihi suaranya daripada suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Hujurat itu. Awal-awal surat Al-Hujurat. La tarfa'u aswatakum fawqa sautan nabi wa la tajhar
Ba'duhum fawqa ba'd. Naam. Disebutkan di situ barakallahu fikum hafizakumullah ketika turun ayat tersebut, Naam Tsabit bin Qais radhiyallahu anhu langsung menangis. Naam, karena di akhir ayat tersebut disebutkan antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Naam, akan hancur amalanmu dalam keadaan kalian tidak merasa. Akhirnya waktu itu Tsabit bin Qais radhiyallahu anhu merasa dikhawatirkan ayat tersebut turun mengenai dirinya. Turun mengenai diri Tsabit bin Qais tersebut. Akhirnya beliau pun menangis, tidak keluar lagi. Naam, sampai beberapa hari menangis siang dan malam. Disebutkan dalam riwayat tersebut. Kemudian barakallahu fikum wa hafizakumullah, Rasulullah menanyakan tentang keadaannya. Mana ini Tsabit bin Qais ini kok tidak muncul lagi? Kemudian setelah itu dikabarkan bahwasannya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais tersebut merasa khawatir setelah mendengar ayat yang dicantumkan dalam awal-awal surat Al-Hujurat mengenai dilarang angkat suara melebihi daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu barakallahu fikum hafizakumullah, Rasulullah mengkabarkan bahwasannya, apakah kamu ingin? Rasulullah mendatangi atau memanggil atau mengutus sebagian para sahabat untuk memanggil Tsabit bin Qais tersebut. Kemudian mengatakan kepada Tsabit bin Qais, apakah kamu tidak ingin hidup dalam keadaan mulia, kemudian termasuk penduduk surga, kemudian terbunuh mati syahid? Nah, itu akhirnya suatu ketika terjadi perang Yamamah, yaitu perang melawan Musailimah al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi, terbunuh di perang tersebut. Dan benar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Tsabit bin Qais ini, mati dalam keadaan syahid. Nah, berperang melawan musuh Allah Subhanahu wa taala yang mengaku sebagai nabi, Musailimah al-Kadzdzab. Nah, karena waktu itu kenapa Tsabit bin Qais radhiyallahu anhu sempat ketakutan ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dalam surat Al-Hujurat tersebut, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara-suara kalian melebihi atau di atas suara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan jangan kalian saling mengeraskan dengan sebuah ucapan di hadapannya. Kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kalian mengeraskan sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Kenapa akibatnya? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Akan menghapuskan amalan kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui. Akhirnya terketuk waktu itu. Tsabit bin Qais ini terkenal kalau khutbah lancang. Nah, lantang, keras suaranya, lantang. Sehingga ketika turun ayat ini merasa khawatir kalau seandainya ayat tersebut turun pada dirinya. Tapi ternyata Rasulullah pun mengatakan tidak demikian. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Naam, apakah kamu ingin kalau seandainya hidup di dunia dalam keadaan barakallahu fikum penuh dengan kemuliaan dan mati syahid dan juga masuk surga?" Nah, kemudian suatu ketika Rasulullah pun barakallahu fikum dalam artian ucapan Rasulullah pun benar ketika Tsabit bin Qais ikut berperang melawan Musailimah al-Kadzdzab, terbunuh di Yaumul Yamamah tersebut. Nah, barakallahu fikum, dan akhirnya beliau pun juga termasuk orang-orang penduduk surga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sudah kita lewati tadi. Naam. Jadi orang-orang ini, orang-orang Yahud, Bani Israel, mereka sudah mengingkari terlebih dahulu. Dahulu mereka menolong kufar, menolong orang-orang musyrik al-Arab. Nah, barakallahu fikum, untuk apa? Menyerang, dalam artian memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yaqulun, kemudian mereka mengatakan qaruba mab'atsan nabiyyi akhir zaman. Sungguh telah dekat waktu dibangkitkannya atau diutusnya nabi di akhir zaman. Maksudnya nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau awal mula berdakwah di Makkah. Ketika zaman jahiliyah, beliau dilindungi dalam artian tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan maksiat, berbohong, berdusta, tidak pernah. Itu waktu masa jahiliyah padahal. Nah, kemudian ketika menginjak umur 40 tahun, barakallahu fikum, beliau pun diangkat menjadi nabi. Nah, paham ya? Diangkat menjadi nabi, kemudian berdakwah selama 40 tahun, berdakwah kepada tauhid dan semisalnya di Makkah waktu itu. Belum ada serangan, belum ada permusuhan waktu itu di Makkah. Dalam artian kufar Quraisy belum melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, masih membiarkan istilahnya gitu ya.
Akhirnya barakallahu fikum hafizakumullah, walaupun ada serangan, ada juga permusuhan tapi tidak separah yang setelahnya nanti. Setelah 40 tahun tersebut barakallahu fikum, diangkatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Nubbi'a bil Iqra, yaitu dengan apa? Dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu. Barakallahu fikum, turun wahyu. Barakallahu fikum di Gua Hira. Didatangi malaikat Jibril. Mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra." Kemudian Nabi kita pun menjawab, "Ma ana biqari." Ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Iqra, sampai terulang-ulang. Akhirnya apa? Barakallahu fikum, turunlah ayat 1 sampai 5 dari surat Al-Alaq tersebut. Awal turun apa? Barakallahu fikum wahyu. Dalam artian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, atau dalam artian diangkat menjadi nabi ketika umur 40 tahun tersebut. Kemudian setelah itu terjadi kisah-kisah yang lainnya. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalnya dua orang yang sangat beliau sayangi aslinya, yaitu Khadijah bintu Khuwailid dan juga pamannya Abu Thalib. Abu Thalib kafir, tapi kenapa dicintai, disayangi? Karena pembelaannya dia dalam berdakwah. Dia kafir, tidak menganut agama Islam, tapi membela dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pun dapat syafaat apa? Takhfiful adzab, syafaat untuk diperingan adabnya. Yang kedua, meninggalnya siapa? Istri yang tercinta juga, Khadijah bintu Khuwailid. Barakallahu fikum, karena waktu itu setelah meninggalnya dua orang ini barakallahu fikum, Rasulullah pun sedih, dihibur dengan acara apa? Isra Mi'raj. Paham ya? Isra Mi'raj, Isra perjalanan malam hari. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Palestina. Semalam saja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai 6 burak. Burak ini adalah apa? Fawqal himar dunal baghl. Paham ya? Dia lebih besar daripada keledai, di bawah baghl. Baghl itu adalah hewan perkawinan antara keledai dengan apa? Kuda. Cepatnya bukan main, sejauh mata memandang, cepat sekali gitu. Dari mana? Makkah ke Palestina, Masjid Aqsa. Kemudian situlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di situ. Menjadi imam untuk para al-anbiya. Padahal mereka sudah mati, sudah meninggal. Perkara yang memungkinkan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan. Paham ya? Perkara yang memungkinkan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan hal tersebut. Yang jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu salat di situ sebagai imamnya. Kemudian setelah itu barakallahu fikum, dari Masjidil Aqsa naik ke langit, mulai langit pertama sampai langit ke-7. Naik dengan apa? Dengan tangga, bukan dengan buruk ya. Buruknya cuma dari Makkah ke Palestina, itu pendapat yang sahih. Adapun Mi'raj itu adalah mas'ad, tangga yang dipakai untuk naik, ditemani oleh malaikat Jibril. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ke-7. Setiap langit nanti ada pertanyaan. Siapakah? Man anta, siapakah kamu? Jibril. Aku adalah Jibril. Wa man ma'aka? Semalam itu ya. Dan siapa yang bersamamu? Yang bersamaku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Sampai nanti langit yang 7. Di langit yang 7 tersebut barakallahu fikum hafizakumullah, ditampakkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam surga dan neraka. Ditunjukkan, termasuk penduduk neraka yang paling banyak adalah para wanita. Kemudian penduduk surga, barakallahu fikum, ketika nampak barakallahu fikum ditampakkan surga, Rasulullah senyum. Ketika ditampakkan neraka, Rasulullah pun apa? Rasulullah pun menangis. Kemudian situ ada Baitul Ma'mur, semacam masjid di sana. Tapi yang masuk situ adalah para malaikat. Sangat banyaknya malaikatnya, setiap masuk itu nanti yang masuk itu sudah tidak keluar lagi kan. Setiap hari gitu terus. Masuk saking banyaknya itu. Sehingga Allah Taala mengatakan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu, itu para malaikat, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Kemudian setelah itu juga disyariatkannya salat 5 waktu. Paham ya? Syaratnya salat 5 waktu. Awal mulanya 50. Dalam sehari semalam 50 kali. Paham ya? Kemudian setelah itu turun
Setelah turun Nabi Musa alaihissalam menasihati, umatmu tidak akan mampu. Minta keringanan hingga naik kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga terakhir Rasulullah pun sempat malu karena minta keringanan terus. Akhirnya 5 kali dalam sehari semalam itu. Yang sekarang kita lakukan salat 5 waktu ini. Nah, setelah acara Isra Mi'raj tersebut barakallahu fikum, Rasulullah kembali ke semula ke Makkah. Akhirnya orang kufar Quraisy mendengar kabar bahwasanya Rasulullah itu semalaman dari Makkah ke Palestina. Enggak mungkin ini. Ini mungkin mesti enggak mungkin seperti ini. Mereka mendustakan. Kenapa mendustakan? Karena kalau seandainya mimpi itu mungkin mimpi, tapi ini mereka mengatakan nyata gitu loh. Tersebar di telinga mereka bahwasanya nyata Rasulullah itu dari Makkah ke Palestina dalam semalam. Akhirnya kufar Quraisy pun apa? Menganggap perkara ini besar. Bohong ini berarti dia. Dusta dia. Kalau mimpi mungkin itu loh. Kalau mimpi kan mungkin, enggak diingkari kalau mimpi. Tapi enggak mimpi gitu. Akhirnya mereka didatangkan semuanya. Mendatangi untuk istilahnya apa? Nah, barakallahu fikum, menanyai Nabi Muhammad SAW benar atau enggak? Bagaimana sifatnya? Paham ya? Akhirnya Allah Ta'ala tampakkan di hadapan Rasulullah tentang keadaan Masjid Al-Aqsa dan sekelilingnya, sifat-sifatnya. Disebutkan semuanya oleh Rasulullah SAW. Tapi bagaimana kufar Quraisy tanggapannya? Adapun yang dikabarkan itu benar, tapi kita untuk membenarkan tidak. Paham itu? Jadi tetap seperti itu keadaannya. Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu setelah barakallahu fikum, setelah itu Rasulullah SAW barakallahu fikum hafizakumullah selama 13 tahun menyeru kepada tauhid, berdakwah di Makkah, kemudian banyak halangan, rintangan dan semisalnya. Sampai Rasulullah juga melakukan ritual ibadah salat selama 3 tahun di Makkah tersebut, salat 5 waktu maksudnya ya. Kemudian karena ada gangguan dan rintangan dari kufar Quraisy, terkadang ancaman mau dibunuh dan semisalnya, dikepung dan semisalnya, akhirnya diperintahkan untuk hijrah ke mana? Ke Madinah. Hijrah ke Madinah, barakallahu fikum. Di Madinah berdakwah selama 10 tahun. Sehingga di total umurnya berapa? 63 tahun. 63 tahun umur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu merupakan perjuangan yang sangat berat, dan kita sebagai umatnya upayakan semaksimal mungkin menjaga nama baik beliau dengan mengikuti jejaknya dan juga menerapkan syariat-syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajarkan. Kita lihat sini. Mereka mengatakan qaruba ma ba'atsa nabiy akhir zaman wa sanattabi'uhu wa nuqatilukum ma'ahu. Ayo ini. Perhatian ini. Wa sanatba'uhu wa nuqatilukum ma'ahu. Ini perkataan mereka. Jadi mereka tidak sampai situ, masih membenci dan ingin membunuh Nabi Muhammad ini. Orang-orang Bani Israil ini, orang-orang Yahud wal iyad billah, terkenal membunuh para nabi. Mereka mengatakan dan kami akan mengikutinya dan juga memerangi kalian bersamanya. Maksudnya kalian orang-orang yang bersama Rasulullah akan kami perangi. Barakallahu fikum. Falamma ja'ahumur rasul alladhi arafu sifatihi. Kemudian ketika barakallahu fikum benar-benar datang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mereka mengenali sifat-sifatnya, wasidqahu, dan kejujurannya, kafaru bihi wa kadzabuh, mereka kufur dengannya dan mendustakannya. Fala'natullahi ala kulli man kafara bi nabiyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka laknat Allah Subhanahu wa taala, semoga mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap orang yang kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kitabahu alladzi auhahu Allahu ilaih, dan juga kitabnya yang Allah taala wahyukan kepadanya. Ini kisah mengenai orang-orang Bani Israil dan orang-orang Yahud. Sebelum diutusnya menjadi nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun sudah tidak suka dan juga sudah tidak membenarkan, apalagi ketika mereka menyaksikan barakallahu fikum benar diutus dan menjadi nabi, mereka tetap membangkang dan menolak, tidak mau membenarkan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hingga saat ini orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, sebagaimana yang Allah Taala abadikan dalam Al-Qur'an Al-Karim, tetap tidak akan ridha dengan kaum muslimin. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara tidak akan ridha kepada kamu hingga engkau mengikuti agama mereka. Bayangkan, diabadikan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah Taala mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha orang-orang Yahud, tidak pula orang Nasara terhadap dirimu, enggak akan ridha.
hingga kamu mengikuti apa? Agama mereka. Sehingga barakallahu fikum wa hafizakumullah, kita harus berhati-hati karena mereka berupaya untuk merusak kaum muslimin bukan dengan apa? Langsung sekaligus, tapi dengan langkah demi langkah, sejengkal demi sejengkal. Paham ya? Sehasta demi sehasta. Sehingga Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu fi juhri dabbin la taba'tumuh. Qalu al-yahud wa nasara ya Rasulullah. Qala faman. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejaknya orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan kalau seandainya mereka masuk dalam lubang dab, niscaya kalian pun akan masuk juga dalam lubang tersebut. Ngikuti terus, paham tidak? Nah, barakallahu fikum. Kemudian sebagian para sahabat bertanya, apakah mereka itu Yahud dan Nasara ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Yang kalian akan ikuti Yahud dan Nasara tadi. Ini semuanya perlu diperhatikan manakala orang jauh dari ilmu dan jauh dari agama yang benar, seperti itu keadaannya. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, akhirnya mereka pun menyusup secara langsung, dan kaum muslimin yang jauh dari ilmu dan jauh dari pemahaman yang benar mengikuti sedikit demi sedikit, akhirnya ikuti mereka dan jejak mereka dan membela mereka dan ikut bersama mereka, wal'iyadzubillah. Padahal pasukan Dajjal laknatullah alaih di akhir zaman nanti yang paling banyak adalah apa? Orang-orang Yahud dan para wanita. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nas'alullaha an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan, innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.